Shalom, jemaat, welcome baby day. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Bapa seperti Engkau ya Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin masuk lebih dalam kehadirat-Mu, kami ingin memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Terlalu banyak yang Kau buat dalam hidup kami ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang terlalu amat besar di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau setia di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, karena Kau terlalu baik Tuhan. Terlalu banyak yang Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat kau lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib kau Tuhan perkasa. Shalom, Papa Mama sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Rina Elizabeth. Saya dokter spesialis anak, keminatannya dengan tumbuh kembang. Saya mau berbagi cerita kepada Papa Mama tentang dampak kelainan kongenital terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kelainan bawaan ini ya dari 240.000 bayi baru lahir meninggal di seluruh dunia dalam waktu 1 bulan pertama setelah lahir setiap tahun karena kelainan bawaan. Kelainan bawaan dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang yang membawa dampak signifikan terhadap individu, keluarga, sistem perawatan kesehatan, dan masyarakat. 9 dari 10 anak yang lahir dengan kelainan bawaan yang serius berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kelainan bawaan berat yang paling umum adalah kelainan jantung, kelainan tabung saraf, dan Down syndrome. Meskipun kelainan bawaan dapat disebabkan oleh satu atau beberapa faktor genetik, infeksi, nutrisi, atau lingkungan sering sekali sulit untuk mengidentifikasi penyebab pastinya. Beberapa kelainan bawaan dapat dicegah. Kelainan bawaan ini terdiri dari berbagai macam kelainan struktur atau fungsi tubuh yang ada saat lahir
dan berasal dari pada saat masa kehamilan. Kelainan bawaan adalah perubahan struktur yang memiliki konsekuensi medis, sosial, atau kosmetik yang signifikan bagi individu yang terkena dampak. Dan biasanya memerlukan intervensi medis. Contohnya bibir sumbing, spina bifida. Anomali struktural utama adalah kondisi yang menyebabkan sebagian besar kematian, morbiditas, dan kecacatan yang terkait dengan anomali kongenital. Sebaliknya, anomali kongenital minor meskipun lebih umum di antara populasi merupakan perubahan struktur yang tidak menimbulkan masalah kesehatan yang signifikan pada periode neonatal dan cenderung memiliki konsekuensi sosial atau kosmetik yang terbatas bagi individu yang terkena. Contohnya lipatan tangan yang hanya satu atau ada gangguan dalam jari atau klinodactyly. Nah, berikut adalah contoh ya kelainan kongenital yang major. Ada yang sifatnya eksternal, ada yang sifatnya internal. Yang eksternal misalnya ada anencefali, artinya kepalanya tidak terbentuk. Atau spina bifida, ya, atau mikrosefali yang dimana ukuran kepalanya kecil sekali. Dan ada dengan mikrosia, ada bibir sumbing, ada celah dalam langit-langit, ya, atau namanya cleft palate, ya. Lalu ada gastrosisis. Nah, sedangkan dalam yang gangguannya internal itu seperti penyakit jantung bawaan, lalu ada komon terungkus, ada kelainan-kelainan jantung yang lain seperti contohnya tetralogy of Fallot. Nah, anomali mayor yang terkadang dikaitkan dengan anomali minor yang mungkin bersifat objektif, misalnya tanda preaurikuler, atau lebih bersifat subjektif yang misalnya letak telinganya lebih rendah daripada anak-anak yang normal. Ketika membuat program survei kelainan bawaan, kelainan awal yang disertakan dapat dibatasi pada kelainan struktural yang dapat diidentifikasi dengan mudah dan dikenali dengan pada pemeriksaan fisik pada saat lahir atau sesaat setelah lahir. Jadi sebagai dokter anak kami bertugas untuk memeriksa bayi pada saat lahir, ya, mulai dari atas sampai bawah, ya, depan belakang itu kita periksa, ya. Begitu juga dengan stetoskop kita dengarkan, ya, kita dengarkan suara napas, suara jantung, ada bising usus. Nah, daftar ini dapat bervariasi tergantung pada kapasitas dan sumber daya sistem perawatan kesehatan dan program survei. Tetapi biasanya mencakup kelainan bawaan eksternal yang utama. Ya, contohnya meliputi bibir sumbing, sumbing pada langit-langit, ada kelainan cacat tabung saraf, dan kekurangan anggota tubuh. Mendeteksi sebagian besar anomali struktural internal seperti kelainan jantung bawaan, malrotasi usus, dan agenesis ginjal unilateral, ini memerlukan teknik pencitraan atau prosedur khusus lainnya yang mungkin tidak tersedia secara konsisten. Pada beberapa kasus, anomali internal memiliki manifestasi eksternal yang memungkinkan pengamat mencurigai diagnosis tertentu. Seperti halnya pada urutan obstruksi uretra, yaitu sumbatan pada saluran kemih. Sama halnya dengan mengumpulkan informasi mengenai cacat internal, mengumpulkan informasi mengenai sindrom sering kali membutuhkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti pemeriksaan laboratorium, pencitraan, atau pengujian genetik. Oleh karena itu, mengumpulkan data pengawasan pada cacat internal dan sindrom biasanya tidak direkomendasikan saat pertama kali memulai program pengawasan. Klasifikasi berdasarkan mekanisme perkembangan atau presentasi khas klinis menjadi penting dan
dalam pengawasan. Karena anomali kongenital yang sama dapat memiliki etiologi yang berbeda. Lebih jauh lagi, perbedaan ini mungkin penting, baik secara klinis maupun dalam studi. Nah, ini adalah contoh kelainan kongenital anomali yang sifatnya minor, seperti tidak ada kuku, ya, lalu ada bentuk telinga, ya, jadi ada earlobe crease, ada earlobe notch gitu ya, atau mikrognathia, ya, jadi dia kecil ya rahangnya, ya. Ada tangtai yang sering kali pasti papa mama sering dengar ya, tangtai. Jadi lidah itu terikat sampai ke depan gitu, atau umbilical hernia. Jadi ada istilah awamnya bodong ya. Jadi dia tali pusarnya itu dia menonjol seperti itu. Dan seringkali tata laksana itu seperti yang sering dikasih koin gitu. Nah, kelainan bawaan yang sebelumnya disebut sebagai cacat lahir adalah kelainan struktural, bagaimana tubuh dibangun, atau fungsional, bagaimana tubuh bekerja, yang ada saat lahir yang dapat menyebabkan cacat fisik, gangguan intelektual, dan perkembangan, serta masalah kesehatan yang lain. Nah, informasi ini berfokus pada kelainan struktural seperti kelainan jantung, anggota tubuh atau otak, penyebabnya, pencegahannya, dan pengobatannya. Nah, kelainan bawaan fungsional atau perkembangan ini dibahas lengkap ya menjadi karena dalam informasi gangguan intelektual dan perkembangan. Nah, para peneliti telah mengidentifikasikan ribuan kelainan bawaan yang berbeda dan beberapa diantaranya lebih mengganggu daripada yang lain. Nah, dalam beberapa tahun terakhir karena perkembangan pesat dalam genetik, imunologi, embriologi, biokimia, studi epidemiologi, diagnosis anomali janin bawaan ini meningkat secara signifikan, jadi lebih mudah diketahui. Nah, saat ini diagnosis kelainan janin bawaan ini terutama bergantung pada pemeriksaan USG prenatal dan pemeriksaan laboratorium. Namun, karena jangkauan pemeriksaan laboratorium ini terbatas dan mengandung resiko tertentu, misalnya infeksi pada titik tusukan, pemeriksaan USG ini jadi dianggap menjadi salah satu cara intervensi yang efektif untuk pengendalian cacat pada lahir. Nah, ultrasound USG ini sebagai teknologi diagnosis prenatal yang non-invasif, artinya dia tidak menyakiti ibunya. Nah, USG ini tidak hanya memiliki tingkat deteksi yang tinggi terhadap kelainan janin, tapi juga diperiksa berulang kali. Jadi bisa berulang kali tanpa efek pada wanita hamil dan janin. Untuk diagnosis pasti cacat majemuk yang parah dan malformasi yang mematikan, jadi wanita hamil disarankan untuk mengakhiri kehamilan dengan persalinannya dengan cara diinduksi. Jadi kalau misalnya lebih awal diketahui, jadi lebih bisa diintervensi dari ibu hamil tersebut. Namun beberapa anomali janin relatif rumit untuk bisa diketahui, jadi membutuhkan intervensi pengetahuan multidisiplin, termasuk ada genetik di situ, neonatologi, pediatrik, pencitraan medis, dan kebidanan. Penelitian sebelumnya berfokus pada diagnosis dan manajemen antenatal multidisiplin yang menunjukkan pentingnya konsultasi multidisiplin dalam diagnosis kelainan janin bawaan. Namun hanya sedikit penelitian yang menyelidiki hasil kehamilan dari kelainan janin dengan ukuran sampel yang besar setelah konsultasi multidisiplin. Nah, berikut adalah faktor-faktor penyebab atau risk factor. Bisa dengan genetik, ya, bisa karena genetik diturunkan, atau keadaan sosial ekonomi atau demografik, lalu lingkungan, environment factors termasuk infeksi, dan penyebab yang tidak diketahui. Nah, kelangsungan hidup jangka panjang setelah masa bayi, anak-anak yang lahir dengan kelainan bawaan telah meningkat selama 3 dekade terakhir.
karena kemajuan dan perawatan neonatal dan intervensi operasi. Hubungan dengan ketidakmampuan intelektual dan belajar telah lama ditemukan pada anak-anak dengan kelainan bawaan yang terkait dengan sindrom kromosom dan genetik. Bukti saat ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan kelainan bawaan yang tidak sindrom ya terisolasi itu memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami prestasi akademik yang lebih rendah dan kebutuhan pendidikan khusus dibandingkan dengan populasi referensi. Performa akademis yang lebih buruk tidak terbatas pada anak-anak dengan kelainan bawaan yang lebih parah yang ditandai dengan kelangsungan hidup yang lebih rendah, misalnya kelainan jantung bawaan ya yang parah. Namun juga dilaporkan anak-anak dengan kelainan bawaan dengan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi, yaitu bibir sumbing tersebut dibandingkan dengan teman sekelas mereka. Bukti-bukti yang terkumpul dari berbagai penelitian yang menggunakan tes terstandar yang mengukur kinerja akademik dan tes sekolah pada populasi anak dengan kelainan bawaan yang lebih besar. Rangkuman bukti yang ada mengenai kinerja akademik, kesulitan belajar spesifik pada anak-anak dengan berbagai jenis kelainan bawaan bersama dengan faktor-faktor yang terkait dengan hasil pendidikan penting bagi keluarga, profesional kesehatan, dan perawatan serta anggota tim sekolah. Nah, sebagian besar penelitian yang melibatkan anak-anak dengan spina bifida, dengan hidrosefalus, penyakit jantung bawaan, dan bibir sumbing menemukan beberapa tingkat kinerja akademis yang kurang baik ternyata, atau tingkat kesulitan belajar spesifik yang lebih tinggi pada anak-anak ini dibandingkan dengan anak-anak yang menjadi rujukan, terlepas dari pengaturan dan ukuran hasil akademis. Nah, prestasi akademik yang lebih rendah dilaporkan di sejumlah domain akademik, menunjukkan konsistensi di seluruh kelas dan tingkat sekolah dalam studi longitudinal dan dalam studi menganalisa usia sekolah yang berbeda. Nah, ditambah lagi dengan mereka yang tidak hadir ya, tidak masuk sekolah yang dengan jangka waktu yang lama, jenis anomali tertentu yang mengakibatkan tingkat keparahan yang lebih tinggi, beberapa faktor yang berhubungan dengan operasi, ya, ada masalah sosial ekonomi dan pendidikan orang tua yang lebih rendah. Ini merupakan faktor utama yang negatif, yang secara negatif mempengaruhi hasil akademik. Indikator cedera otak yang mengakibatkan hasil perkembangan saraf ini lebih buruk dijelaskan untuk kelainan bawaan yang memerlukan operasi koreksi seperti penyakit jantung bawaan yang parah. Nah, pada proses keterlambatan proses pematangan otak pada saat dijanin atau cedera white matter atau bagian otak yang bagian putih yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik janin oleh karena kelainan jantung bawaan, ini akibatnya otak itu tidak matang dan waktu yang lebih lama sebelum pembedahan. Nah, ini merupakan faktor resiko otak itu menjadi hipoksia dan hasil perkembangan sarafnya jadi buruk setelah pembedahan. Nah, penyakit jantung bawaan yang tidak parah juga dikaitkan dengan prestasi akademik yang lebih rendah pada dua kelompok usia anak yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan penyakit jantung bawaan yang ringan atau sedang juga memerlukan penilaian, pemantauan, dan dukungan dari masa anak-anak hingga remaja. Terdapat bukti kuat di seluruh penelitian yang disertakan bahwa anak-anak dengan bibir sumbing yang melibatkan langit-langit mulut secara konsisten memiliki resiko lebih tinggi untuk mendapatkan hasil pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan bibir sumbing saja, terlepas dari usia sekolah atau ukuran yang digunakan. Jadi lebih kompleks proses celah itu, antara dia ada bibir sumbing, ada langit-langit yang ada celahnya juga, itu ternyata lebih kompleks dibandingkan hanya dia anak ini punya bibir sumbing saja. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan pembedahan seperti paparan anestesi
dan jumlah operasi yang lebih banyak untuk koreksi bibir suming orofasial ini memiliki dampak yang kecil terhadap prestasi akademik yang lebih buruk dibandingkan dengan jenis bibir suming orofasial. Jadi lebih beresiko. Anak-anak dengan kelainan bawaan non-sindromik tertentu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami prestasi akademik yang rendah di beberapa mata pelajaran dasar di sekolah, yang mungkin akan terus berlanjut di berbagai tingkat sekolah, dan kebutuhan mereka akan layanan pendidikan khusus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi referensi. Bukti dari penelitian berbasis populasi mengenai kelainan bawaan non-sindromik menegaskan bahwa prestasi akademik yang lebih rendah pada anak-anak dengan kelainan bawaan tidak terbatas pada mereka yang memiliki sindrom kromosom atau genetik. Karena resiko berbeda secara signifikan untuk jenis kelainan bawaan tertentu, screening dini, identifikasi, dan pengembangan kesulitan belajar spesifik diferensiasi penting untuk mendukung anak-anak dan keluarga dalam meningkatkan kemampuan akademis mereka di semua tingkat sekolah. Hal ini akan membantu pemahaman lebih lanjut mengenai asal mula kinerja akademik mereka yang kurang baik kaitannya dengan usia prasekolah. Nah, ini yang akan kita bahas adalah fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu adalah sesuatu yang semua manusia itu punya. Artinya kita juga punya, anak-anak dengan kelainan bawaan juga punya. Nah, sayangnya fungsi eksekutif itu adalah sesuatu yang memang otak kita ya, kita melakukan sesuatu itu menjadi sesuatu yang bertujuan, yang meliputi ada time management, ada regulasi emosi, ada fleksibilitas, ada inisiasi tugas, inhibisi, ada working memory, ada organization. Nah, pada anak-anak dengan kelainan bawaan, fungsi eksekutif ini menjadi terganggu ya. Nah, fungsi eksekutif adalah seperangkat kemampuan kognitif yang diperlukan untuk mengatur perilaku, termasuk penghambatan, memori kerja, dan perencanaan. Kemampuan untuk mengatur perilaku merupakan hal penting karena fungsi eksekutif memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan jangka pendek, jangka panjang, seperti kesehatan fisik dan mental, kinerja di sekolah, dan status sosial ekonomi. Nah, kita bahas dengan penyakit jantung bawaan ya. Jadi penyakit jantung bawaan ini mempengaruhi 1% dari kelahiran. Ini kita lihat datanya dari Inggris dan merupakan kelainan bawaan yang paling umum. Nah, perbaikan dalam diagnosis antenatal artinya sebelum lahir, bedah jantung dan perawatan perioperatif berarti bahwa sebagian besar bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan sekarang bisa bertahan hidup. Hanya saja anak-anak dan orang dewasa dengan penyakit jantung bawaan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami perkembangan saraf yang merugikan. Termasuk apa? Termasuk dalam gangguan perkembangan motorik, bahasa, dan kognitif. Nah, salah satu fungsi eksekutif tingkat tinggi yang penting adalah fungsi eksekutif ya atau IF. Nah, executive function dapat dianggap sebagai istilah umum untuk berbagai proses kognitif, termasuk perhatian, working memory, planning, inhibition, self-regulation, self-awareness, dan inisiasi. Komponen executive function telah dikaitkan dengan kemampuan matematika dan membaca awal. Dan anak-anak dengan executive function yang lebih besar lebih siap untuk bersekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, ini memiliki risiko untuk gangguan keberbahasan juga, dan akhirnya telat mampu untuk berbahasa ya, berkomunikasi ya, telat untuk juga mengeluarkan suara ya, atau dikatakan speech delay ya. Nah, ini jadi berdampak sampai nanti dia ke sekolah. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah, remaja, dan orang dewasa dengan penyakit jantung bawaan memiliki peningkatan prevalensi kesulitan executive function. Selain itu, faktor lingkungan perinatal, klinis, dan keluarga dilaporkan mempengaruhi perkembangan saraf. Lingkungan rumah yang lebih merangsang berhubungan dengan fungsi kognitif yang lebih baik pada balita dan penyakit jantung bawaan. Nah,
disabilitas intelektual ditandai dengan fungsi intelektual yang di bawah rata-rata. Sering dinyatakan dengan intelektual yang nilainya di bawah 70 sampai 75. Jadi lebih rendah dari itu. Dikombinasikan dengan keterbatasan fungsi adaptif, ya, artinya mulai dari kemampuan komunikasinya, pengarahan dirinya, keterampilan sosial, perawatan diri, dan penggunaan sumber daya masyarakat dan pemeliharaan keselamatan diri. Nah, ini terbatas ya, bersama dengan kebutuhan yang ditunjukkan untuk dukungan. Nah, penatasannya terdiri dari pendidikan, ya, konseling keluarga. Jadi pada anak dengan penyakit kelainan bawaan ini yang perlu dikonseling itu bukan hanya anaknya saja, tetapi juga orang tua, kakak adik, dan keluarga besar. Karena yang tadi ya, bahwa lingkungan itu memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan anak-anak ini di jangka pendek dan jangka panjang. Nah, gangguan ini biasanya melibatkan kesulitan dalam perolehan, penyimpanan, dan penerapan keterampilan atau kumpulan informasi tertentu. Nah, gangguan perkembangan saraf dapat melibatkan disfungsi pada satu atau beberapa hal. Misalnya attention, memory, perception, bahasa, problem solving, interaksi sosial, ya. Nah, kecacatan intelektual harus melibatkan defisit yang terjadi sejak masa anak-anak pada kedua hal berikut, misalnya yaitu fungsi intelektual, misalnya ada cara berpikir, ya, perencanaan, pemecahan masalah, pemikiran abstrak, pembelajaran di sekolah atau dari pengalaman. Nah, fungsi adaptif itu meliputi yaitu kemampuan untuk memenuhi standar yang sesuai dengan usia dan social culture untuk berfungsi secara mandiri dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan tingkat keparahan IQ itu tidak memadai, ada intellectual disability ringan yang IQ-nya 52 sampai 70 atau 75. Disabilitas intelektual yang sedang yaitu dengan intelektualnya 36 sampai 51 dan intellectual disability-nya berat 20 sampai 35 dan berat sekali itu kalau level IQ-nya kurang dari 20 atau namanya profound, ya. Nah, klasifikasi ini juga harus memperhitungkan tingkat dukungan yang dibutuhkan, ya. Terputus-putus, ya, diperlukan dukungan sesekali. Terbatas yaitu dukungan seperti program sehari di bengkel yang terlindungi, ya. Jadi ini dukungannya harian. Pervasif yaitu dukungan tingkat tinggi. Jadi semua aktivitas kehidupan sehari-hari mungkin termasuk asuhan keperawatan yang ekstensif. Jadi tidak semua anak dengan disability itu harus dibantu semuanya, tergantung dengan level intelektualnya. Yang paling baik itu ya disabilitas intelektual yang ringan. Jadi dia mampu belajar, tetapi memang kemampuan belajarnya itu tidak sampai SMP, ya, hanya sampai 6 SD. Itu pun juga butuh pengulangan gitu. Nah, sekitar 3% dari populasi berfungsi pada IQ kurang dari 70, ya. Jika kebutuhan akan dukungan dipertimbangkan, hanya sekitar 1% dari populasi yang memiliki disabilitas intelektual yang parah. Jadi lebih banyak yang disabilitas ringan gitu. Nah, kecacatan intelektual yang parah terjadi pada keluarga dari semua aspek sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Nah, jadi memang anak-anak dengan gangguan dengan kelainan bawaan ini perlu kita lakukan yang namanya tes IQ, ya, supaya tahu kita targetnya seperti apa. Jadi kita tidak menuntut, ya, karena anak-anak dengan disability ini kemampuan adaptasi, kemampuan eksekutif functionnya ya memang tidak sesuai juga dengan usianya, sehingga mereka sangat mudah sekali frustasi, ya. Kalau misalnya dia belajar dengan disability ringan, lalu dia menjalani proses belajar untuk SMP, SMA, ya itu sulit buat mereka, ya. Mungkin mereka ya terbatas gitu. Jadi penting sekali itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dilakukan konseling. Jadi tahu plannya seperti apa, sama-sama didiskusikan seperti itu. Nah, bagaimana sih saya dapat mencegah cacat lahir pada anak saya? Nah, para peneliti ini berusaha untuk mencari cara untuk mencegah banyak cacat lahir. Nah, tapi sayangnya tidak semua cacat lahir dapat dicegah.
Lalu yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk menjadi sehat sebelum dan selama kehamilan adalah penting. Jadi makan makanan yang sehat ya. Lah, mendapatkan vaksinasi terhadap infeksi tertentu seperti rubella dapat mencegah cacat lahir yang disebabkan oleh infeksi rubella. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol ya, minuman keras ya, merokok, doing drugs ya, ini which is ini memang memiliki faktor resiko yang menjadinya tingkatnya jadi lebih tinggi terjadi anak-anak dengan lahir dengan cacat bawaan. Lalu orang tua juga harus mengkonsumsi vitamin prenatal yang mengandung asam folat, dapat membantu mencegah cacat tabung saraf atau spina bifida. Oke. Bagaimana saya dapat membantu mencegah cacat lahir pada anak saya? Ya, sekali lagi bicarakan dengan dokter, ya, bicarakan dengan konselor kesehatan. Lalu anak papa mama yang ini harus menerima perawatan dari dokter yang sifatnya multidisiplin, ya, ada konselor, ada pekerja sosial, ada pastor atau pendeta, konselor genetik, ada ahli gizi, ada ahli fisioterapi, ada terapis wicara, sehingga ini jadi optimal untuk mengelola anak papa mama yang mengalami gangguan kelainan bawaan. Lalu hubungi dokter atau pelayanan kesehatan bila ada gejala-gejala yang memang cukup mengkhawatirkan untuk papa mama. Nah, lalu pikirkan untuk melakukan tes genetik dan konseling, ya. Beritahukan kepada orang lain tentang kondisi anak papa mama, jangan ditutup-tutupin gitu ya, karena memang dengan kita berkomunikasi, pertama ya memang kita harus menerima dulu, dan proses penerimaan itu tidak mudah, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tetapi memang kita semakin cepat kita embrace gitu ya, dan kita terbuka, ini akan lebih mudah nantinya untuk anak kita gitu. Jadi kita bukan menjadi suatu penolakan, tapi masyarakat juga bisa menerima, dan yang tadi kita diskusikan sebelumnya bahwa masyarakat juga harus disiapkan untuk menerima anak-anak yang lahir dengan cacat bawaan. Nah, mintalah dukungan kepada masyarakat, kepada layanan masyarakat ya. Jadi kita menjadi sebagai kita speak up ya, kita menjadi istilahnya kita saya lupa namanya apa ya, seperti kita membela ya, membela. Jadi kita mendampingi, karena memang kan angka kejadiannya bukannya rendah tapi cukup tinggi gitu. Jadi ada seperti ada persatuan orang tua dengan penyakit jantung bawaan seperti itu. Nah, cacat lahir adalah masalah kesehatan atau perubahan fisik abnormal yang muncul pada saat lahir. Cacat lahir berkisar dari yang sangat ringan sampai yang mengancam jiwa ya. Cacat lahir dapat terjadi karena berbagai alasan, namun seringkali lebih banyak nggak diketahui kenapa. Nah, banyak cacat lahir dapat didiagnosis sebelum lahir dengan tes. Nah, resiko cacat lahir bervariasi menurut jenis cacat, riwayat kesehatan keluarga, usia orang tua, dan faktor lainnya. Tidak ada obat untuk cacat lahir papa mama, namun anak-anak seringkali dapat diobati untuk membantu mengurangi masalah. Kiat-kiat kita untuk membantu ya, supaya dapat mendapatkan hasil maksimal dari kunjungan ke tempat, ke rumah sakit atau layanan kesehatan. Kita harus tahu alasan kita berkunjung apa. Sebelum kunjungan kita tuliskan dulu kita mau nanya apa sih yang pengen kita tahu. Pada kunjungan tersebut kita juga tuliskan nama diagnosisnya apa, obat-obatannya apa, perawatannya apa. Catat setiap instruksi yang baru ya. Tanyakan apakah kondisi anak kita dapat ditangani dengan cara lain. Ketahui mengapa suatu tes atau prosedur direkomendasikan. Ketahui apa yang akan terjadi jika anak kita tidak meminum obat, tidak jalanin tes, tidak jalanin prosedur. Jadi seringkali memang yang saya temui adalah pada saat kita sarankan untuk minum obat, banyak orang tua yang memang tidak terima gitu ya. Tetapi kan kita sudah jelaskan ya, kita bantu jelaskan. Tetapi yang paling penting adalah obat ini dapat membantu anak kita menjadi lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk papa mama. Bila ada yang memang masih ingin ditanyakan, dapat datang berkonsultasi kepada dokter anak Anda.
Salam, God bless. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rina Elizabeth SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal dampak kelainan bawaan terhadap tumbuh kembang pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 2 Maret 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Joshua Generation Kids Church English Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Young Couple Service. Unit pelayanan CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 3 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah WBD pada hari ini. Semuanya berlangsung dengan baik, dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Dr. Rina Elizabeth. Tuhan memberkati Ibu Dr. Rina Elizabeth, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati profesinya dan pelayanannya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, berkati juga pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan memberkati para suami, jadikan kepala, imam, raja dan nabi dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati kesehatan dan pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya selalu senantiasa berhasil dan beruntung. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support kepada istri, sehingga tidak ada lagi rasa cemas, khawatir pada saat melahirkan. Tuhan memberikan ketenangan, sukacita dan damai sejahtera yang dari surga. Tuhan memberkati para istri dan ibu yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya, dan setiap ilmu yang didapat dari ibadah WBD ini dapat diterapkan kepada calon bayi di dalam kandungan. Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan, supaya semua berjalan dengan lancar, dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat,
kepada para ibu dan istri di tempat ini untuk menjadi ibu dan istri yang baik. Tuhan memberkati bayi yang ada dalam kandungannya dalam keadaan sehat, normal, dan sampai kelahiran semuanya berjalan dengan lancar. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Biarlah kiranya kuasa dan otoritas Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Berkati Tuhan Yesus, biarlah Indonesia boleh semakin maju, Indonesia bangkit dan menjadi terang, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengangkat tangan kami menerima berkat dari hamba-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.